Maka fraksi PKB mengawal bagaimana RPJMD ini harus mampu hadir juga bagi madrasah dan pondok pesantren. Oke. Seperti itu, Kang. Oke. Maka di sini fraksi PKB concern bagaimana antara menangani disparitas desa dengan kota, menangani disparitas antara Jabar Utara dan Selatan, dan termasuk disparitas pendidikan antara negeri dan swasta. Oke. Seolah-olah pertumbuhan ekonomi itu tinggi, tapi yang tumbuh itu siapa? Oke. Itu apakah masyarakat bawah ikut tumbuh atau tidak? Atau kita menunggu tetesan itu? Sobat Republika, sore yang cerah ini kita sedang ada di rooftop kantor DPW PKB Jabar. Kita sedang bersama salah satu kader PKB terbaik. Beliau merupakan anggota Pansus RPJMD dari fraksi PKB, yaitu Kang Taufik Nur Rohim. Ya, Kang Taufik, nuhun Kang Taufik mau ada waktunya untuk masuk podcast Republika. Kang Taufik. Siap, Kang. Kang Taufik ini sangat konsen sekali terhadap RPJMD. Nah, ingin tahulah ini, Sobat Republika, apa itu RPJMD, Kang? Pertama, saya ingin mulai daripada bahwa RPJMD inilah rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, RPJMD ini adalah dokumen teknokratik. Bagaimana bisa menteknokrasikan daripada agenda-agenda pembangunan nasional dan juga daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, RPJMD ini adalah harus keterhubungan daripada RPJPD. Rencana pembangunan jangka panjang, baik itu nasional dan juga daerah. Yaitu yang nasionalnya menuju transformasi Indonesia Emas tahun 2045. Jadi RPJMD ini harus mengakomodir daripada RPJMN, Astacita, visi misi presiden, dan tentunya yaitu janji-janji gubernur terpilih, Kang Deddy Mulyadi dan juga Kang Herwan. Itu semuanya janji-janjinya harus dituangkan dalam RPJMD dan dijadikan dokumen teknokratis. Seperti itu. Kang, di dalam dokumen RPJMD itu ada visi Jawa Barat istimewa, lembur diurus, kota ditata ya, Kang? Ya. Itu maksudnya seperti apa, Kang? Pertama, sebagaimana disebutkan tadi, bahwa RPJMD ini harus mengakomodir daripada visi misi gubernur terpilih. Yang mana visi misi gubernur Kang Deddy dan juga Kang Herwan, yaitu Jabar istimewa, lembur diurus, kota ditata. Nah, terus bagaimana makna daripada Jabar istimewa? Karena RPJMD ini tentunya dirumuskan melalui pansus yang dibentuk oleh DPRD. Gitu. Jadi Jabar istimewa bagi fraksi PKB, mungkin juga bagi yang lainnya, kita mengistilahkan apa itu istimewa. Istimewa bagi kami, kalau menurut kaidah usul fikih, yaitu tasarruful imam ala ro'yah man'utun bil maslahah. Bahwa kebijakan pemimpin harus didasarkan kepada kesejahteraan masyarakatnya. Berarti yang harus diistimewakan itu yaitu masyarakatnya. Bagaimana mengistimewakannya? Yaitu pendidikannya harus istimewa, pembangunannya harus istimewa, pesantrennya harus istimewa. Nah, ini harus dituangkan ke dalam RPJMD. Seperti itu, Kang. Kang, di dalam RPJMD ini, Kang Taufik melihat apa sih yang prioritasnya untuk Jawa Barat ini yang baiknya itu, Kang? Program prioritas yang baiknya itu? Nah, tentu program prioritas ini akan mengacu pada problem yang krusial ataupun isu-isu yang krusial di Jawa Barat. Dalam perdebatan di RPJMD, ada beberapa isu yang krusial. Yang pertama itu adalah disparitas antara desa dengan kota. Baik itu secara psikologis, baik itu secara sosial, baik itu secara ekologis. Kenapa gitu, Kang? Pertama misalnya, di desa hari ini pemudanya pada pergi ke kota. Betul. Itu. Di desa jalan-jalannya rusak. Di desa pelayanan publiknya sangat tidak optimal. Di kota begitu pun, karena banyaknya urbanisasi ke kota, ada problem sosial dan psikologis di situ. Kepadatan penduduk, sampah, kemacetan, pengangguran. Jadi bahwa di desa dan juga di kota itu sama-sama terjadi problematika yang sungguh serius dan krusial.
Nah, bagaimana Jawa Barat Istimewa ini bisa menyelesaikan disparitas desa dengan juga kota. Seperti itu, Kak. Ketimpangan itu jadi harus diratakan merata di daerah. Betul. Desa ya kan. Kita tidak bisa memilih mana yang lebih dahulu pembangunan antara desa dulu atau kota dulu. Contoh, kenapa di desa kita sangat tertinggal seperti itu? Ada beberapa faktor di situ. Pertama adalah infrastruktur dasar. Dari mulai jalan, dari mulai air, dari mulai kesehatan, dan juga yang lain-lainnya. Itu disebabkan misalnya, tetapi penduduknya banyak di desa kita ini. Saya kasih contoh begini. Di Jawa Barat ini ada 5.312 desa. Oke, siap. Sementara di Jawa Tengah ada 8.000 desa. Di Jawa Timur ada 8.000 desa. Iya. Itu berpengaruh terhadap fiskal desa kita. Misalnya dana desa. Betul. Kita hanya di Jawa Barat hanya 6 triliun, sementara di Jawa Tengah 9 triliun, sementara di Jawa Timur 9 triliun. Akhirnya itu berakibat terhadap fiskal kita rendah, tapi kita melayani di satu desa itu sangat banyak penduduknya. Saya kasih contoh. Di Bekasi misalnya kan, di Cikarang itu, ada satu desa itu bisa puluhan ribu penduduknya. Sementara dana desanya sama. Karena alat ukurnya tidak namanya jumlah penduduk. Inilah yang menjadi ketimpangan. Sementara beban pelayanan publiknya tinggi. Itu yang pertama. Yang selanjutnya perkotaan. Nah, di perkotaan kita ini, maka kalau dilihat misalnya di wilayah Bekasi, banyak desa yang masih statusnya desa tapi belum berubah menjadi kelurahan. Gitu. Orang datang dari kampung, datang ke Bekasi, ke Kerawang, seperti itu. Akhirnya dia membuat rumah di bantaran-bantaran sungai. Akhirnya terjadi satu rumah itu bisa berisi 5 kepala keluarga. Bayangin kan? 5 kepala keluarga. Akhirnya itu ada problem sosial, psikologis, ekologis. Akhirnya lingkungan kan yang tercemar. Secara sosial akhirnya bagaimana di situ tingkat stres tinggi dan juga yang lain-lainnya. Maka kota pun harus diatur gitu seperti itu. Tetap menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi. Tetapi kalau kita bisa menekannya di desa, desa bisa berdaya, desa menjadi dekolonialisasi pembangunan, yaitu menjadi subjek daripada pembangunan, maka ketimpangan ini bisa diatasi kan. Seperti itu. Kang Taufik kan sering juga menulis di media ya. Saya juga lihat tulisan Kang Taufik gitu ya. Laju pertemuan LPE gitu. Ya. Itu 7,95 ya Kang ya. Iya. Laju perumahan ekonomi itu menurut Kang Taufik target 7,95 oleh Jabar ini apakah akan tercapai di 2029 Kang Taufik? Begini, saya ingin cerita bahwa RPJMD ini dia harus mengakomodir RPJMN. Di mana RPJMN ini telah menetapkan Pak Presiden Prabowo menetapkan laju pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan di tahun 2029 8%. Oke. Dari 5, berarti harus naik 3. Nah, Jawa Barat yang hari ini itu 4,9 sampai 5,1 karena target nasionalnya tinggi, maka Jawa Barat ditargetkan 7,95. 7,95. Berarti kita harus naik 3 digit, Kang. Oke. Sementara kenaikan tiap tahun itu rata-rata cuma 0, seperti itu, Kang. Iya. Nah, ini bagaimana? Nah, tentunya ini arahan dari pusat, artinya bahwa pemerintahan pusat juga tentu akan menggelontorkan banyak program sekali di Jawa Barat bagaimana untuk dipacu pertumbuhan ekonomi ini bisa naik secara cepat menuju 7,95 seperti itu, Kang. Oke. Kang, tingkat pengangguran terbuka kita itu 6,75 ya, Kang ya? Ya. Kalau dilihat itu kurang lebih sekitar 1,6 juta ya? Ya. Nah ini, Kang, gimana sih untuk nurunin tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat ini, Kang? Menurut Kang Taufik kita? Nah, ini yang jadi anomali. Di satu sisi, kita itu naik laju pertumbuhan ekonomi, tapi pengangguran tetap ada, kemiskinan tetap ada. Nah, ini tentu tidak lepas daripada paradigma ekonomi pembangunan itu sendiri. Kita kan hampir dari tahun 80-an selalu menganut yang disebut dengan
trickle down effect ya. Iya, iya. Teori tentang tetesan dari atas ke bawah. Betul, betul. Seolah-olah pertumbuhan ekonomi itu tinggi, tapi yang tumbuh itu siapa? Oh, oke. Itu Oh. apakah masyarakat bawah ikut tumbuh atau tidak? Atau kita menunggu tetesan itu? Bahkan Pak Presiden bilang, ini sudah tidak laku lagi. Model ekonomi trickle down effect ini harus kita evaluasi. Makanya dengan teori pertumbuhan ini kan akhirnya ada disparitas antara Jabar Utara dengan Jabar Selatan. Di Jabar Utara pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi ada di Jabar Selatan kemiskinan tetap tinggi, sementara penyumbang daripada ekologis di Jawa Barat. Nah, berarti bahwa teori trickle down effect ini sudah tidak relevan. Maka hari ini Pak Presiden Prabowo dan tentunya diikuti dengan di Jawa Barat, itu menggaungkan 3 strategi bagaimana menuju pertumbuhan ekonomi ini agar merata pembangunan ini di Jawa Barat. Seperti itu, Kang. Oke. Menurut Kang Taufik, dengan APBD yang sekarang dan untuk proyeksi ke depannya, akan optimis angka 7,9 ini tercapai, kan? Ya, makanya kalau kita hanya parsial menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat dan juga APBD Kabupaten Kota, sudah dipastikan tidak akan bisa. Maka kita akan tentu menunggu akselerasi dari pemerintah pusat. Nah, saya ingin ceritakan di sini nih. RPJMN melalui Perpres nomor 12 tahun 2025 itu sudah diterbitkan. Di mana jelas target pertumbuhan ekonomi itu ditargetkan 8% dengan 3 strategi utama. Yang pertama itu adalah industrialisasi. Industrialisasi di Jawa Barat, Kang, sekarang ini ada kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Misalnya selain daripada Karawang, Bogor, dan juga Bandung, itu Subang dimasukkan, Kang. Oh, gitu. Jadi akan ada industri-industri model otomotif, Bandung dari mulai farmasi, dari mulai tekstil, produk tekstil, yang dimana industrinya ini diupayakan tidak padat modal, tapi padat karya. Padat karya. Sehingga menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga bisa menekan jumlah pengangguran, sehingga bisa menekan jumlah kemiskinan. Nah, selain industrialisasi, yang kedua strateginya itu adalah swasembada pangan, air, dan energi. Agar ini tidak terjadi hanya pertumbuhan di wilayah perkotaan, Jabar Utara, tapi ke selatan, maka bagaimana swasembada pangan ini misalnya terkait dari mulai di wilayah Cirebon, Majalengka, yang tebu itu tadinya hanya penghasil tebu, tapi bagaimana menjadi produk yang bernilai tinggi. Tebu misalnya jadi bioetanol, bioplastik, dan masol. Begitupun di wilayah-wilayah selatan, seperti itu. Nah, swasembada pangan ini menjadi hal yang paling penting seperti itu. Nah, selanjutnya, selain daripada swasembada pangan, yaitu terkait hilirisasi. Hilirisasi, hilirisasi ini menjadi penting bagaimana terjadi di Jawa Barat. Jadi, kan yang biasa terjadi pertumbuhan itu kita tertopang terhadap industrialisasi. Betul. Maka untuk pemerataan ekonomi, adanya swasembada pangan, adanya hilirisasi. Seperti itu, Kang. Kang Taufik, ini apa sih masukan dan sikap fraksi PKB terhadap isi RPJMD Jawa Barat ini seperti apa, Kang? Pertama, tadi sudah dijelaskan bahwa konsentrasi PKB ini bagaimana berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu hal yang paling pertama. Cuman kan kesejahteraan itu harus lahir dan batin. Betul. Artinya bahwa secara ekonomi kita terjadi pertumbuhan ekonomi yang bagus, tetapi secara batinnya kita mendapatkan kualitas hidup yang baik, berkarakter, dan menjadi kira-kira manusia yang unggul lah seperti itu. Maka di sini fraksi PKB concern bagaimana antara menangani disparitas desa dengan kota, menangani disparitas antara Jabar Utara dan Selatan, dan termasuk disparitas pendidikan antara negeri dan swasta. Maka fraksi PKB mengawal bagaimana RPJMD ini harus mampu hadir juga bagi madrasah dan pondok pesantren. Seperti itu, Kang. Sekarang pesantren berkat usulan PKB masuk ya ke RPJMD ya, Kang? Ya, bisa dicek di jejak berita sebelum difinalisasi di Ranwal RPJMD, itu pesantren hanya ada 1 kata, tapi di Ranir ini hampir di semua sektor pesantren dan madrasah ada menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban pemerintah untuk pembangunan di Jawa Barat. Alhamdulillah berarti aspirasi masyarakat Jabar sudah disampaikan oleh PKB ya, Kang ya? Alhamdulillah berkat daripada dukungan daripada masyarakat juga terus bersuara bahwa madrasah dan pesantren ini bagian yang tak terpisahkan dari satu
pendidikan yang memang sudah bahkan ada sebelum pra-kemerdekaan, dan kita negara harus berterima kasih mempunyai hutang budi terhadap pondok pesantren dan madrasah ini. Itu Kang, Bang. satu lagi, menurut Akang eh, sektor apa aja gitu untuk mendorong agar 7,95 ini tercapai, Kang? Untuk mendorong ekonominya seperti apa sih, Kang? Sektor apa yang bagus menurut Akang? Ya paling pertama itu tadi dari industrialisasi, Industrialisasi ya. swasembada, dan juga hilirisasi. Oh, Tentunya ini membutuhkan sebuah investasi besar-besaran. industrialisasi. Tidak hanya peran daripada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, Iya. tapi harus ada peran dari swasta. Swasta ya, oke. Baik itu swasta itu domestik ataupun asing. Oke. Makanya di podcast sebelumnya saya bicara tentang bahwa investasi ini menjadi hal yang wajib, dan Jawa Barat menjadi rumah yang ramah bagi para investasi, baik itu yang Oke. domestik atau asing, untuk berinvestasi di Jawa Barat. Oke. Seperti itu, Kang. Berarti investasi di Jabar harus terbuka dan juga ramah terhadap investor ya, Kang ya? Iya, Jawa Barat harus menjadi rumah yang ramah bagi investasi Oke. dengan prinsip inklusif dan juga berkelanjutan. Oke, Seperti itu, Kang Taufik. Alhamdulillah, Kang Taufik, terima kasih banyak pemaparannya. Siap. Ini sangat berguna sekali untuk Sobat Republika dan juga masyarakat Jawa Barat. Isinya ini daging semua. Masyarakat jadi ada patokannya untuk mengawal pemerintahan, ada indikatornya yaitu di dalam RPJMD ya, Kang Taufik ya? Ya, betul. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kang Taufik. Siap, atur nuhun, Kang. Ya. Siap.